Halo semuanya, teman-teman. Kami dari RO Komputer ingin memperkenalkan produk kami yaitu IFP 75 inci. Ah, pada sesi kali ini kita akan mempelajari fungsi yaitu papan tulis digital. Oke, sebelum masuk ke fungsinya papan tulis digital, pada produk pembelian nanti rekan-rekan akan mendapatkan dua buah stylus pen seperti ini. Oke, stylus pen ini sudah include ya di pembelian, termasuk juga ada tip untuk penggantian apabila tip pennya itu patah. Baik, kami akan jelaskan yang pertama mulai dari fungsi stylus pen ini. Fungsi stylus pen ini nanti akan punya fitur-fitur spesial pada interaktif flat panel milik kami. Dia ada dua sisi, yaitu sisi yang tumpul dan ada juga sisi yang runcing. Kedua sisi ini rekan-rekan bisa gunakan baik untuk menulis maupun menghapus dan mengaktifkan fitur-fitur khusus yang ada di papan tulis digital pada interaktif flat panel kami ini. Oke, sebelum kita menggunakan stylus ini, saya akan buka dulu aplikasinya. Nanti rekan-rekan bisa akses dari menu utama. Silahkan pilih pada bagian note. Oke, ini adalah tampilan awal dari menu papan tulis kita. Oke, tampilan yang pertama di sini ada dibagi jadi 3 segmen. Segmen yang pertama, segmen yang kedua, dan segmen yang ketiga. Segmen yang pertama ini berisi fungsi-fungsi dasar, termasuk pengaturan-pengaturan yang bisa di-customize oleh rekan-rekan. Kemudian fungsi yang berikutnya, yang kedua, segmen kedua ini, adalah fungsi-fungsi yang sering rekan-rekan gunakan di dalam papan tulis digital. Dan ada beberapa fungsi-fungsi spesial nanti yang bisa kita tampilkan. Di segmen yang ketiga, di bagian paling ujung, di sini ada segmen untuk mengetahui kita berada pada papan tulis keberapa dan juga bisa digunakan untuk menambah jumlah papan tulis yang akan kita pakai selama sesi pembelajaran. Baik, kita mulai dulu. Kita akan gunakan stylus pen-nya. Jadi pada segmen pertama di sini ada beberapa kelompok menu, yaitu kelompok pertama ada menu, kelompok kedua adalah keluar, kelompok ketiga adalah bagikan, kelompok keempat adalah daftar. Baik. Oke, yang pertama teman-teman kita akan bahas di segmen 1 itu menunya isinya apa aja ya. Jadi di bagian menu ini ada baru, fungsinya adalah untuk bikin papan tulis baru. Jadi setiap kali papan tulis itu kita buat, kita bisa simpan dalam bentuk file. Kemudian yang berikutnya adalah buka. Oke, kita coba ya. Nah, ketika kita buka, nanti kita akan diarahkan ke Explorer, di mana di sini ada file, ekstensinya adalah .env. Ini adalah contoh papan tulis yang sudah kita gunakan. Nah, apabila kita akan gunakan ulang, rekan-rekan bisa muat papan tulis itu dari menu buka, kemudian pilih filenya, dan kita buka. Oke. Yang berikutnya simpan. Simpan ini fungsinya untuk menyimpan papan tulis yang sedang kita gunakan, untuk dipakai di kemudian hari. Yang berikutnya ada simpan di. Nah, simpan di ini adalah nanti fungsinya untuk menyimpan papan tulis kita ke direktori tertentu atau ke folder tertentu yang memang sudah kita siapkan, seperti itu. Yang selanjutnya ada menu impor. Menu impor ini digunakan untuk mengambil media atau file dari eksternal ataupun internal penyimpanan ke dalam papan tulis yang kita gunakan. Nah, untuk file yang disupport di sini yaitu ada file image, kemudian file PDF, SVG. SVG itu kayak vektor, jadi teman-teman bisa masukin icon juga ke sini. Kemudian ada IWB, itu juga mirip filenya. Oke, yang berikutnya adalah ekspor ya. Ada ekspor, ada impor. Nah, ekspor dan impor ini fungsinya punya batasan yang sama. Jadi terhadap file image, PDF, SVG, dan IWB saja. Nah, untuk impor fungsinya adalah ngambil data dari luar ke dalam papan tulis
Sedangkan ekspor adalah mengembalikan atau menyimpan data dari papan tulis keluar dalam bentuk gambar, PDF, SVG maupun IWB. Oke rekan-rekan, yang selanjutnya adalah cloud storage. Nah, cloud storage ini digunakan ketika rekan-rekan mau menyimpan file papan tulis rekan-rekan ke dalam bentuk drive ya, drive cloud seperti Google Drive, OneDrive. Nah, dengan syarat rekan-rekan harus punya akun dulu, baik di Microsoft maupun di Google, untuk menyimpan di dalam Google Drive maupun OneDrive. Dan harus login terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya ada tema. Oke, tema ini adalah mengganti latar belakang pada papan tulis yang aktif. Jadi rekan-rekan bisa mengganti background dari papan tulis yang sedang digunakan menjadi beberapa macam bentuk pattern yang sudah disediakan. Oke, ini adalah template yang kita sediakan rekan-rekan. Ada lapangan sepak bola, lapangan tenis, kemudian ada not musik. Dan warna pun rekan-rekan bisa ganti. Misalkan di sini saya ganti menjadi warna coklat ya. Coklat atau agak ke oranye seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa ganti juga backgroundnya menjadi seperti ini. Oke. Yang selanjutnya ada bagian kirim email. Kirim email ini teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman sudah login email teman-teman dan ingin mengirim papan tulis ini kepada rekan yang mungkin tidak mengikuti pembelajaran atau tidak mengikuti materi. Kemudian yang berikutnya pengaturan. Baik. Nah, di pengaturan ini rekan-rekan bisa lihat di sini ada pencahayaan otomatis. Ya, pencahayaan otomatis, rekan-rekan bisa lihat ada personalisasi toolbar, ada bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan ini nanti menentukan ya teman-teman fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan preferensi bahasa yang digunakan. Di sini kita pakai bahasa Indonesia, maka dia akan mengenali bahasa-bahasa Indonesia. Oke. Nah, untuk pengaturan yang paling sering digunakan adalah pada dua pengaturan teratas, yaitu tulis multijari dan gambar lingkaran untuk memilih. Jadi ketika teman-teman menyalakan tulis multijari, teman-teman bisa menulis hingga 20 input bersamaan sekaligus. Namun apabila kalian menonaktifkannya, maka hanya satu inputan yang bisa diterima oleh Interactive Flat Panel pada saat pengoperasian papan tulis. Ya, kita contohkan, kita matikan penulisan multijari, kemudian kita akan coba tulis di sini dengan banyak jari. Dia berubah fungsinya dari menulis menjadi zoom in dan zoom out. Oke. Tapi apabila rekan-rekan mengaktifkan multijari, maka yang terjadi adalah ketika saya akan menulis di papan tulis dengan banyak jari, maka kita bisa menulisnya bahkan sampai 20 jari secara bersamaan. Yang selanjutnya adalah gambar lingkaran untuk memilih. Nah, ini fungsinya adalah untuk memindah objek dengan cara melingkari objek yang ingin dipindahkan. Saya contohkan ya rekan-rekan di sini. Kita ingin memindahkan objek berupa tulisan coba. Saya akan lingkari. Kita bisa geser rekan-rekan. Nah, kita bisa melakukan berbagai macam operasi. Contohnya mengganti warna, merubah handwriting menjadi digital text, kemudian bisa juga menerapkan pencarian, tapi ini untuk teks tertentu yang bisa dikenali. Tadi kita lihat referensi bahasa adalah bahasa Indonesia, maka dia mengenali bahasa-bahasa Indonesia. Di luar bahasa itu dia tidak mengenali. Kemudian juga kita bisa melakukan cloning. Nah, kita contoh seperti ini. Oke, cloning ini fungsinya nanti ketika teman-teman sudah menggambar atau menjelaskan sesuatu dan teman-teman ingin memindah ke bagian yang lain, tidak perlu melakukan gambar lagi, tidak perlu melakukan coret-coret lagi dari awal, tapi teman-teman bisa langsung copy dari sebelumnya untuk dipindah ke papan tulis atau posisi yang lain seperti itu. Oke, kita hapus. Oke, yang selanjutnya di sini di dalam pengaturan teman-teman bisa melihat mode penghapus. Jadi
Mode penghapus ini ada dua mode. Penghapus standar, dia akan menghapus di mana bagian yang dilewati oleh penghapus itu, dan ada juga penghapus pilihan. Penghapus pilihan ini mirip seperti lasso. Jadi ketika diaktifkan nanti rekan-rekan bisa menghapus bagian yang rekan-rekan itu lingkari. Seperti itu. Oke. Mungkin itu kalau di menu. Jadi cukup sederhana. Yang selanjutnya adalah bagian untuk keluar. Nah, ini fungsi untuk keluar dari papan tulis. Jadi apabila saya coba, oke kita klik ya. Nah, kita bisa simpan ataupun tidak usah simpan. Apabila kita tidak usah simpan, kita langsung keluar dari bagian notes ini. Oke, kita buka ulang di bagian notes-nya. Oke, kita buka baru. Dan di sini yang selanjutnya ada menu bagikan. Oke, kita coba klik di menu bagikan. Oke, setelah teman-teman klik pada menu bagikan, ini sebenarnya adalah fungsi sharing, tapi menggunakan QR code. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, dia bisa dibagikan melalui WAN ataupun melalui LAN. Jadi ketika rekan-rekan membagikan melalui LAN, hanya device yang terhubung dalam satu jaringan yang bisa menerima salinan dari papan tulis kita. Namun apabila rekan-rekan menggunakan WAN, bahkan rekan kita yang di luar dari area jaringan kita pun bisa melihat dari papan tulis yang kita bagikan karena dia bersifat server seperti itu. Nah, untuk bagian ini rekan-rekan membutuhkan jaringan internet. Oke, yang selanjutnya adalah daftar. Jadi daftar ini teman-teman nanti akan bisa melihat berapa jumlah papan tulis yang sudah digunakan dan disimpan. Dan teman-teman bisa bergeser dari satu papan tulis ke papan tulis yang lainnya. Baik, yang selanjutnya kita akan fokus di segmen yang kedua. Segmen yang kedua ini punya banyak fitur dan banyak menu. Baik, yang pertama, fitur pilih. Fitur pilih ini seperti mirip kursor ya, rekan-rekan ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah fitur pilih. Jadi fitur pilih ini kita tidak bisa menulis rekan-rekan, tapi kita bisa memilih objek pada papan tulis yang kita gunakan. Yang selanjutnya itu ada pen. Baik, untuk bagian pen ini cukup unik ya, karena kita dibekali oleh stylus pen, jadi kita bisa menggunakan pena dua warna. Nah, fitur pena dua warna ini teman-teman bisa lihat di bagian icon. Nanti teman-teman bisa lihat ada icon yang mana bergambar runcing dan ada icon yang mana bergambar tumpul. Kedua icon ini menggambarkan fungsi dari masing-masing ujung stylus. Jadi misal kita pada posisi pen runcing, kemudian rekan-rekan bisa pilih modenya pensil, brush, stick brush, ataupun magic. Magic ini adalah fungsi spesial di mana ketika rekan-rekan menulis handwriting akan dikonversi menjadi digital text yang lebih rapi. Seperti itu. Oke, warna pun bisa dipilih melalui palet warna di sini yang tersedia, dan apabila rekan-rekan menemui warna yang tidak sesuai atau tidak menemukan warna yang dicari, bisa menggunakan advanced palette. Nah, advanced palette ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk memilih warna khusus atau warna-warna tertentu. Ya, coba kita pilih warna merah tua. Yang selanjutnya, pada bagian pen yang tumpul. Pada bagian pen tumpul pun sama. Dia punya magic, dia punya mode pensil, mode brush, stick brush, dan juga punya mode palet warna. Baik, bagaimana sih cara kerjanya pena dua warna ini? Oke, yang pertama, tadi kita pilih untuk ujung yang runcing berwarna merah dengan mode magic. Maka yang terjadi ketika saya menulis, saya contohkan dengan huruf A di sini. Yang terjadi adalah warnanya akan berwarna merah, tulisan handwriting saya akan dirubah menjadi tulisan digital text yang lebih rapi. Tapi apabila saya menggunakan pena yang tumpul ujungnya, kita bisa lihat preferensinya di sini. Dia menggunakan mode pensil dengan warna orange.
Coba kita lihat. Ya, rekan-rekan bisa lihat perbedaannya mode pensil dengan mode magic. Baik, yang selanjutnya kita juga bisa atur personalisasi dari ketebalan garis yang kita gunakan. Oke, kita contoh pilih garis maksimal di sini. Oke, kita akan kembali di sini. Kita tulis lagi. Hurufnya akan berbeda ketebalannya. Seperti itu. Dan ketebalan ini bisa diatur masing-masing per ujung. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini. Untuk ujung yang lancip, dia tidak disediakan satu default. Kenapa? Karena dia menggunakan fitur magic. Namun apabila teman-teman merubahnya ke fitur yang lain, misalkan dari mode pensil, teman-teman baru bisa atur di sini tebalannya. Kita coba contohkan di 50%. Kita tulis hurufnya. Lihat, pada mode pensil dia tidak akan berubah secara otomatis. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita menggunakan handwriting. Handwriting itu menulis dengan tangan. Nah, rekan-rekan perlu pahami di sini bahwa ketika teman-teman menulis dengan tangan, maka kalian akan kehilangan fitur pena dua warna. Maka kalian hanya bisa menggunakan satu pena saja. Seperti itu. Nah, dicontohkan di sini kita pakai pena runcing dengan mode magic. Baik, saya akan tulis di sini. Warnanya, misalkan saya ganti jadi warna biru. Oke. Nah, lihat. Warnanya nggak akan berubah. Warnanya tetap akan menjadi kuning. Seperti itu. Kenapa? Karena pena yang runcing ini itu tidak bekerja, teman-teman. Yang bekerja adalah pena yang tumpul. Itulah kenapa kita sediakan stylus di sini supaya teman-teman lebih kaya fitur pada saat penggunaan papan tulis digital ini. Oke, yang selanjutnya kita bisa melakukan penghapusan, rekan-rekan. Di sini ada menu penghapus. Jadi apabila rekan-rekan lihat, di sini juga ada slider untuk mengatur besar kecilnya ukuran penghapus, di mana ini nanti akan memudahkan teman-teman ketika menghapus bagian-bagian yang detail. Oke, kita contohkan di 25%. Saya coba hapus menggunakan pen. Ya, itu contohnya. Kemudian seperti ini. Oke, contoh berikutnya saya akan hapus menggunakan jari. Contoh berikutnya adalah saya hapus menggunakan telapak tangan. Ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya, penghapusan itu bisa dengan berbagai media. Kemudian yang selanjutnya adalah penghapusan keseluruhan. Rekan-rekan di sini bisa pilih menu bersih. Ketika menu bersih diklik, maka layar akan di clean up menjadi layar kosong. Pada bagian berikutnya, di segmen kedua, rekan-rekan bisa melihat di sini ada menu penggaris. Menu penggaris ini difungsikan sebagai alat bantu untuk teman-teman membuat sebuah garis yang lurus dan punya ukuran tertentu. Oke, kita misalkan menggunakan busur derajat. Oke, kita bisa geser busur derajatnya. Kemudian misalkan saya ingin membuat sebuah garis dengan sudut tertentu. Oke, di sini saya bikin garis dengan sudut 80 derajat. Ketika saya klik OK, maka pada layar papan tulis nanti akan terbentuk garis yang saya inginkan. Nah, itu salah satu fungsi penggaris yang ada di sini. Yang berikutnya ada pada menu bentuk. Bentuk ini ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Rekan-rekan bisa lihat di sini, pada bagian 2 dimensi, rekan-rekan disediakan banyak pattern dalam bentuk-bentuk 2 dimensi untuk membantu rekan-rekan dalam menggambar mungkin lebih rapih ya. Apabila kita menggambar tanpa menggunakan pattern, biasanya contoh menggambar lingkaran, lingkarannya tidak akan sempurna. Tapi ketika teman-teman memanfaatkan fitur ini, saya cukup pilih misalnya 2 dimensi lingkaran, saya tinggal pilih saja di sini, dan lingkaran akan terbentuk. Itu contohnya. Kemudian di sini juga kita bisa pilih warnanya. Fitur berikutnya adalah 3 dimensi. Teman-teman bisa lihat di sini, saya contohkan kubus.
Saya kasih warna merah. Saya pilih kubus, oke. Kita tinggal drag saja di sini. Kita bisa atur ukuran kubus yang ingin kita buat. Yang berikutnya, kita masuk mode dual. Nah, mode dual ini biasanya digunakan ketika rekan-rekan itu membutuhkan papan tulis yang mungkin lebih dari satu papan tulis, namun tidak ingin menggeser dari satu papan tulis ke papan tulis berikutnya. Saya contohkan di sini mode 2P. Oke, mode 2P atau 2 panel, rekan-rekan nanti akan menemukan bahwa layar dibagi menjadi dua bagian. Contoh bagian pertama saya rubah warnanya menjadi kuning, bagian yang kedua saya rubah jadi merah. Apabila rekan-rekan menulis materi pada bagian warna kuning, maka materi itu tidak akan melewati garis yang sudah ditetapkan. Begitupun sebaliknya, apabila rekan-rekan menulis materi pada papan tulis yang berwarna merah, maka rekan-rekan tidak akan melebihi batas yang ada dan sudah ditetapkan oleh papan tulis ini. Oke. Bagaimana untuk keluar dari mode ini? Caranya mudah. Teman-teman lihat di sini ada logo back. Klik saja pada logo back, nanti teman-teman akan kembali ke mode normal. Namun tulisan yang kalian tulis tidak akan hilang. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita bersihkan. Mode dual ini bisa jadi 3 layar dan juga 4 layar atau 4 panel. Disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, yang berikutnya ada tabel, rekan-rekan. Tabel ini rekan-rekan bisa gunakan dari tabel 2x2 hingga tabel 6x6. Oke, coba kita masukkan tabelnya. Nah, ini adalah contoh tabel yang rekan-rekan bisa gunakan. Baik, teman-teman, itu fungsi dari tabel. Selanjutnya adalah kita akan menggunakan fitur berikutnya, yaitu peta pikiran. Oke, kita bersihkan dulu ya, rekan-rekan di sini. Kita bisa lihat di sini ada peta pikiran. Oke, kita klik. Nah, peta pikiran ini nanti bisa menjelaskan flowchart ya, rekan-rekan. Jadi misalkan rekan-rekan punya alur proses kerja dan segala macam dan ingin dipresentasikan, rekan-rekan juga bisa langsung menggunakan peta pikiran ini. Contoh misalkan ini adalah materi. Sorry, saya tulis ulang. Oke, ini adalah materi. Kemudian dari materi ini mungkin dipecahkan lagi jadi sub materi 1, sub materi 2. Nah, rekan-rekan bisa tuliskan di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari papan tulis digital pada fitur peta pikiran. Oke, kita bersihkan dulu. Yang selanjutnya ada pada bagian sticky notes. Ya, teman-teman bisa lihat di sini sticky notes itu fungsinya adalah teman-teman bisa membuat catatan kecil di papan tulis rekan-rekan dan nanti juga bisa digunakan untuk reminder tentang materinya atau tentang rundown materi yang disampaikan seperti itu. Contoh kita buat di sini tes. Ya, oke. Oke ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, bagaimana cara melakukan editing di bagian note? Teman-teman cukup klik 2 kali pada bagian sini. Oke. Nah, itu adalah salah satu fungsi notes. Nanti ketika rekan-rekan juga ingin membuat banyak notes, rekan-rekan tinggal tambahkan saja jumlah notes yang ingin ditulis atau ditempel pada papan tulis ini. Oke, kita bersihkan. Selanjutnya adalah pada bagian pratinjau. Di sini rekan-rekan bisa melakukan zoom in dan zoom out pada bagian pratinjau. Jadi bagian pratinjau ini teman-teman bisa melakukan untuk fungsi seperti menggunakan jari ya. Pinch and zoom seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada menu ekstra. Ada grid, planet, dan formula. Jadi kalau kita mulai dari grid dulu mungkin ya. Oke.
Dari grid ini rekan-rekan nanti bisa nulis sesuatu di dalam garis gitu. Misalkan kalian menulis rumus. Oke. Nah, mungkin tulisannya kurang terlihat ya. Coba kita ganti dulu warnanya jadi yang lebih kontras. Oke, kita tulis ulang misalkan. Nah, biasanya pada penulisan notes ini dia akan mengkonversi tulisan kalian langsung ke tulisan digital. Apabila rekan-rekan tidak ingin mengkonversinya, nanti pada saat penulisan rekan-rekan tinggal klik bagian back saja ya. Oke, kita contohkan ulang. Pada menu lebih, kemudian grid, rekan-rekan bisa tulis misalkan rumusnya. Oke, apabila rekan-rekan ingin dalam mode handwriting, tinggal ketik urungkan saja. Tinggal diklik bagian urungkan, maka tulisannya akan tetap dalam mode handwriting. Jadi apabila ada kesalahan dalam penerjemahan menggunakan software OCR-nya, rekan-rekan bisa koreksi ulang dengan menu urungkan seperti itu. Oke, kita clean dulu untuk bagian grid. Selanjutnya kita masuk ke bagian planet. Ya, jadi bagian planet ini dia hanya menampilkan gambar planet kita, susunan tata surya punya matahari seperti itu. Kemudian ada Venus, Merkurius, Mars, dan planet-planet yang lainnya. Ini untuk menjelaskan ya, jadi bentuk tata surya kita seperti apa. Oke, yang selanjutnya ada pada bagian formula. Nah, bagian formula ini mirip seperti kalkulator, rekan-rekan. Anda bisa gunakan ini untuk perhitungan-perhitungan dasar matematis maupun operasi-operasi tertentu yang menggunakan simbol matematis. Seperti itu. Jadi ini nanti akan sangat bermanfaat ketika menjelaskan materi-materi khusus berupa materi-materi perhitungan. Baik, kita masuk ke segmen terakhir. Segmen terakhir itu di mana segmen paling simpel. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di sini ada menu tambah sebelumnya, kemudian nomor halaman dan berikutnya. Nah, menu tambah ini fungsinya adalah untuk menambah jumlah papan tulis yang kita gunakan saat ini. Menu sebelumnya adalah bergeser dari papan tulis sekarang dan papan tulis yang ada di sebelumnya. Dan menu berikutnya adalah menggeser dari papan tulis yang saat ini kita gunakan ke papan tulis berikutnya. Cukup simpel ya untuk menu yang di segmen 3 ini. Baik, itu beberapa fungsi yang bisa kita paparkan dari produk kita. Sekian dan terima kasih.